wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, kata Al-Qur'anul Karim. Ya. Nanti wa inna, dan sesungguhnya kami pasti akan menjadikan apa saja yang ada di atas bumi sa'idan, ya, tanah yang tanah yang kering, tandus, ya, semuanya akan hancur. Ibaratnya semuanya akan musnah. Sa'idan juruza, kata Al-Qur'an Karim. Ya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Dia zina, misalnya di bumi itu dikasih perhiasan, kesenangan, ada tumbuh-tumbuhannya, ada sungainya, ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada nabinya, ada ulamanya. Ya, semuanya, semua yang ada di atas bumi sesungguhnya adalah zina, ya, itu makna tafsirnya, ya. Atau zina di sini maksudnya adalah syahwat yang oleh Allah diberikan kepada diri kita, mata kita dijadikan senang melihatnya, jiwa kita tertarik, namanya zina. Untuk apa semuanya? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Oke. So'idan juruza sama. So'idan adalah tanah yang kering. So'idan di sini, atau juga ada yang menafsiri turab atau debu, ya, semuanya akan dijadikan debu, ya, semuanya hancur semuanya. Nanti kalau sudah yaumul kiamah semuanya juga hancur, semuanya akan dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala, mahsurah, ya, dia bisa kering, allati la nabata biha wala zara', yang enggak bisa tumbuh apapun, enggak bisa ditanamin apapun. Akhir kehidupan semuanya akan habis, semuanya akan hilang. Al-Quran menggambarkan bahkan secara menarik. Kalau di surah Ar-Rahman menakutkan bahkan. Kumpul semuanya, jin dan manusia. Kemudian disuruh, kalau kamu mau lari-lari sekarang. Ketika di mahsyar. Memangnya bisa lari kalau tidak dapat izin dari Allah SWT. Dan kalau kamu maksa untuk lari, tembus ke langit, atau masuk ke dalam bumi. Apa kata Allah? Yursalu alaikuma suwadhum minnar wa nuhasun fala tantasiron. Nanti kata Al-Quran, aku akan kirimkan kepada kamu apa? Bara api dan tembaga yang cair. Tidak bisa. Meskipun ayat ini seringkali tidak tepat digambarkan, ya. Untuk menggambarkan itu, kalau kita lihat di surat Ar-Rahman, itu kan Allah mendidik kita agar kita kembali kepada Allah SWT. Mulai diingatkan tentang nikmat, diingatkan tentang asal-usul siapa kita. Memang begitu cara kita ini untuk kembali kepada Allah SWT. Dan mulai diingatkan kekuasaannya, kekuatan Allah SWT. Habis itu, baru kemudian Allah menyatakan tentang semuanya akan mati. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan fana. Semua akan nanti akan, kalau sudah fana, kamu semuanya akan mati. Dan kalau mati tidak selesai, kamu akan bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan semuanya. Al-Quran menggambarkan sin itu, gambarannya itu. Ya, kita tidak sedang bahasa Rahman, tapi karena punya relasi dengan So'i dan Juruja, saya sedikit menggambarkannya agar kita ingat. Ini kerasnya hati manusia itu, kalau kita pikirkan, ya ada banyak cara Allah. Jadi kalau kita lihat sedikit saja di cara untuk ngingatin, kalau di surat Ar-Rahman, pertama diingatkan tentang nikmat, terus tentang asal-usul diri, habis itu diperingatin tentang kekuasaannya Allah, ya. Habis kekuasaan Allah dihasilin tentang fananya kita, fananya dunia ini. Kalau sudah fana, kita diingat tentang ketemunya kita dengan Allah, ya, meeting kita dengan Allah. Terus setelah meeting diberikan tentang neraka, siksa neraka. Nah, kalau kita lihat sekuennya, lihat. Orang itu kalau hatinya masih baik, untuk sadar cukup diingatkan nikmat. Kurang apa sih saya sama kamu, saya kasih ini, saya kasih ini, saya kasih ini. Sepurane saya tak tobat. Nah, itu kalau hatinya masih baik. Kalau belum baik, diingatkan asal-usulnya. Kenapa kamu bisa begitu? Itu memang kamu lupa. Siapa kamu itu? Asal-usul diri. Kalau ini tidak mempan, diingatkan dan kekuasaannya. Wah, Allah cerita tentang kekuasaannya nanti. Marojal bahraini al-taqiyan dan segala macamnya. Mulai diungkap, aku perkasa. Kamu tak getes ya nanti ya, lama-lama ya. Misalnya, ini kekuasaan. Nanti kalau makin belum bisa taat lagi, Allah akan ngingatin dengan kamu semuanya akan mati.
Kok masih lupa sama Allah itu loh? Kamu akan mati. Dan kalau sudah mati, kamu tidak habis. Ya, tidak hilang kemudian. Kamu akan bertemu dengan Masya Allah. Nah, kalau sudah bertemu, kamu akan berhadapan dengan siksa neraka. Ini cara kita memperingati di dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman. Nah, Al-Quran kalau kita lihat di ayat ini, setelah menjelaskan, oke, dunia itu adalah tempat ujian. Meskipun ada berbagai kesenangan di dunia, jangan terlena dengan kesenangan itu. Gunakan semuanya menjadi modal untuk kesuksesan kamu. Kapan kesuksesan itu? Kalau hidupmu semakin better. Semakin ada proses betterment. Tapi betterment tidak dalam hanya pengertian duniawi tentu saja, tapi dalam pengertian nopo ukhrawi, amalnya makin baik, sabare tambah sae, nopo mawon tambah sae. Kita sering melihat kayak begitu itu. Orang tua yang pulang dari haji, Masya Allah. Bahasa niki piyambak niku. Luwe kalem. Itu tanda orang yang baik. Tanda orang yang sul khotimah. Nah, kita itu kepingin itu. Maksud saya, ahsanu amala itu gambarannya begitu. Nah, setelah itu Allah menyatakan, setelah ahsanu amala digambarkan tadi, Allah menyatakan nanti semua yang ada di bumi ini akan jadi debu, akan jadi tanah kering yang tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Untuk ngambilin apa? Fana. Ini langsung, jadi Allah ngingatin kita itu tidak nomor 1, 2, 3, langsung nomor 4. Levelnya itu 4. Karena dianggap memang sudah kronis itu. Karena itu dianggap fana. Dianggap fana. Nanti kalau sudah makin parah lagi, diingatin meeting ini. Wah, insya Allah udah parah itu. Ya, ya ma'sarul jinni wal ins. Hei jin dan manusia. Ini statoktum antan fudu min aqtaris samawati wal ard. Kalau kamu mampu untuk menembus langit dan menembus bumi, lakukan fanfudu. Kata Allah, la tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa tembus, lari dariku, kecuali mendapatkan izin. Dapat otoritas dariku. Tidak mungkin bisa. Ini scene-nya adalah ketika jin dan manusia, seluruh umat manusia, terutama para kriminal, dikumpulkan jadi satu di mahsyar. Dan Allah menghardik semuanya dan menyatakan, hei jin, hei manusia. Karena orang itu kalau kriminal, dia takut, dia maunya keluar. Maunya keluar. Allah menyatakan, ayo, melayu saiki. Dan Allah menyatakan, kalau kamu tetap berusaha keluar, Allah. Ibaratnya kalau sekarang ada snipernya. Allah menyatakan, aku kirimkan kepadamu apa? Bara api dan tembaga yang mendidih. Masya Allah. Fala tantasiran, dan kamu tidak akan lagi bisa ditolong. Lagi bisa ditolong. Itu 10 ayat. Jadi kalau kita pikirkan, karena nanti yang ayat ke-9 dan 10 itu sudah bicara tentang Ashabul Kahfi. Jadi kalau dihafalkan, memang ini satu bahasan pertama ya, 8 ayat itu. Karena yang 9 nanti sampai ke berapa ayat ke berapa saya lupa, itu nanti bicara tentang Ashabul Kahfi. Jadi kalau kita kaitkan sekarang, kenapa kata Rasulullah SAW, siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, itu diproteksi dari Dajjal, diproteksi dari tipuan-tipuan, diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Kenapa? Karena kalau kita memahaminya, ternyata tidak bisa. Yang membuat saya tidak bisa ditipu, saya tidak kena fitnah adalah ketika saya berpegang kepada Al-Quran yang qayyim. Ya, saya tidak ngambil yang lain, saya yang qayyim. Itu poinnya sebenarnya. Dan menyadari bahwa ujung kehidupan ini adalah kita akan semua musnah, akan kembali kepada Allah. Dan tugas saya adalah beramal yang lebih baik, beramal yang lebih baik. Nah, itu kalau kita secara rasional. Kenapa 10 ayat pertama itu menjadi benteng buat kita? Karena itu menyadarkan kepada kita. Intinya sebenarnya, kalau mau kita bisa terlepas dari segala macam tipuan, bergantunglah pada Al-Quranul Karim. Ya, pelajari isi Al-Quranul Karim. Hiduplah dengan aturan Al-Quranul Karim. Nomor 1. Itu poinnya. Yang kedua, jalani hidup diingat. Hidup ini adalah ujian. Karena itu, jangan sampai lupa kalau kita sedang diuji. Tugas kita cuma satu, ahsanu amala. Itu menjadi jargon kita. Saya hidup hari ini harus lebih baik. Terus lebih baik, terus lebih baik. Itu poinnya. Kalau itu yang kita lakukan, kita selamat hidup di zaman akhir. Ya, kita selamat hidup di zaman akhir. Jangan gunakan cara hidup yang lain. Lifestyle yang lain. Cara menarik kalau kita pikirkan, sekarang mau dipikirkan. Siapa hari ini orang yang mendasarkan cara hidupnya dengan Al-Quranul Karim? Tidak banyak.
Orang sekarang itu sudah punya filsafatnya sendiri-sendiri. Bahkan kalau orang semakin pinter, dia nggak butuh yang lain. Dia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Saya sudah tahu orang lebih senang, misalnya, ini bukan tidak boleh ya, boleh saja. Tapi orang modern itu lebih senang membaca apa? Chicken Shop for the Soul, Seven Success, Seven Mind misalnya. Wah, dia baca itu semuanya sebagai petunjuk untuk hidup. Tidak salah lagi-lagi ya, selama itu baik, monggo-monggo mawon. Tapi maksud saya adalah tidak banyak orang yang benar-benar mau mengkaji dari Al-Quranul Karim, terus sebenarnya mau dibawa, mau disuruh apa sih saya sama Al-Quranul Karim, dan seterusnya. Yang salah siapa? Semuanya salah menurut saya. Para ustadz juga salah, karena tidak mengajarkan dengan baik, dan tidak membuat Al-Quran menarik, dan masuk di dalam kesadaran mereka. Karena kalau kita pikirkan, kenapa Chicken Shop misalnya, atau Seven Habit-nya, atau siapa, kok laris manis kayak kacang goreng, misalnya. Ya karena dia bisa membahasakan dengan bahasa orang modern. Dan poinnya di situ sekarang. Kenapa anak-anak muda nggak tertarik dengan kajian Quran? Karena tidak nyambung dari dia. Bicara sesuatu yang tidak membumi, tidak aplikatif buat kehidupan dia, dan seterusnya. Itu yang saya rasakan waktu dealing saya dengan mahasiswa. Tapi kalau kita ajak mereka penjelasan yang rasional, mereka cinta dengan Al-Quranul Karim. Jadi ini maksud saya, karena zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Seperti peradaban tadi. Itu tugas kita bersama-sama yang mengantarkan anak-anak kita, terutama kan yang karena mereka yang akan menghadapi zaman akhir itu. Mereka yang akan menghadapi para penipu-penipu, ya, dajalun dalam bahasa hadis. Ya. Itu